Jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Melihat kelompok Long Hao Chen tiba, 9 kapten pasukan pemburu iblis lainnya datang untuk menyambutnya. Long Hao Chen menunjukkan perilaku yang tangguh sebagai komandan sehari sebelumnya, memimpin misi untuk diselesaikan dengan memuaskan. Meskipun mereka tidak bisa melihat gerakan terakhirnya dengan jelas, mereka masih merasakan energi yang kuat berasal darinya. Setelah memiliki pengalaman seperti itu, mereka tanpa sadar mengubah persepsi mereka tentang Long Hao Chen, terlepas dari usianya. 10 pemimpin juga tahu segalanya, dan melihat Long Hao Chen tiba, Gao Yingji menyambutnya. "Apa kabar? Apakah semua orang memiliki istirahat yang baik?" Long Hao Chen bergumam kepadanya, "Pemimpin, Chai Er telah menderita kerusakan yang relatif parah. Dia harus istirahat untuk beberapa waktu lagi. Untuk saat ini, aku khawatir dia tidak akan bisa menemani kita selama misi." Gao Yingji merasa terguncang, dan memikirkan kembali untuk pertama kalinya Chai Er mencoba menggunakan kekuatan ini, hanya untuk dihentikan oleh Zheng Yue. Dia merasa cukup mengerti, dan tanpa bertanya lebih jauh, hanya mengangguk padanya. "Pemimpin, apakah Anda sudah memanggil kami kali ini untuk misi lain?" Sima Xian bertanya dengan penuh semangat. Pertempuran terakhir memberi mereka manfaat penting, tunduk pada tekanan seperti itu, dia bisa merasakan energi spiritual internalnya sendiri meningkat dengan selisih yang lebar, sangat dekat dengan ambang batas level 2000, mungkin setelah melalui beberapa pertempuran lagi, dia akan dapat menerobos sampai batas tertentu, menjadi healer dari langkah kelima. Setelah mencapai langkah kelima kultivasi, para pendeta dapat mempelajari beberapa kemampuan penyerangan lagi, membuatnya sehingga jumlah keterampilan rahasia yang dapat dia pelajari setelah kembali ke kota suci jelas akan meningkat secara dramatis. Meskipun Sima Xian tidak mengucapkannya, dia merasa sangat tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Di tim, ada cukup banyak celah antara Wang Yuan dan miliknya sendiri. Semakin awal dia bisa mencapai langkah kelima. Gao Yingji menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjawab, "Semua orang melakukannya dengan baik selama misi kemarin, dan militer Gunung Pengusir Iblis sudah sangat puas. Dengan demikian, mereka memutuskan untuk memberi kalian total 3 hari istirahat, untuk memberi kalian waktu yang cukup untuk melatih dan meningkatkan kultivasi kalian. Bagaimanapun, kalian bukan tentara sungguhan, tetapi datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Tapi hari ini, kami memanggilmu untuk datang untuk alasan yang bagus, kalian akan mengetahuinya sebentar lagi." Tepat ketika mereka selesai berbicara, beberapa orang tiba, bukan hanya militer, tetapi juga beberapa asasin yang benar-benar berpakaian hitam, termasuk ketua mereka. Orang yang memberi mereka misi sebelumnya berada di depan atas, dan pasukan pemburu iblis ke-1 segera menyadari barang di tangannya. Itu persis yang mereka ambil dari tangan beta Haus Darah itu, selama pertempuran melawan tim logistik iblis. Semua orang tanpa sadar memandang Long Hao Chen, yang juga merasa bingung, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Gao Yingji. "Itu karena pegunungan pengusir iblis berencana untuk memberi kita hadiah dalam misi itu?" Pada saat itu, Gu Jin sudah melangkah maju, bersama dengan beberapa asasin itu. Setelah menyapa pemimpin mereka Gao Yingji, dia segera berbalik ke arah 10 regu pemburu iblis. "Kamu benar-benar pantas disebut generasi jenius paling luar biasa yang dihasilkan oleh aliansi. Kalian menyelesaikan misi dengan lancar, benar-benar memusnahkan tim logistik iblis. Sekarang, setidaknya beberapa puluh ribu iblis pasukan utama mereka akan kelaparan. Kalian melakukan perbuatan baik pada pegunungan pengusir iblis kami, dan tentara serta warga sipil akan mengukirnya selamanya ke dalam ingatan mereka. Untuk alasan ini, saya berterima kasih atas nama militer dan juga rakyat." Gu Jin ini yang ternyata adalah seorang pejuang, menginjak tanah dengan kaki kanannya, melakukan penghormatan prajurit terhadap 10 regu pemburu iblis. Anggota pasukan pemburu iblis umumnya menggunakan hormat kuil mereka sendiri untuk saling memberi hormat. Setelah menerima persetujuan mereka kepada para pemuda ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Setidaknya sampai sekarang, pemeriksaan mereka berjalan lancar. Gu Jin berkata sambil tersenyum, "Saya ingin memperkenalkan ketiga tetua yang datang dari Aula Heroik Kuil Asasin ini kepada semua orang." Asasin dari Aula Heroik mendengar perkenalan Gu Jin, para pemuda dari pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk ini merasa terkejut. Aula Heroik adalah tempat paling misterius dari Kuil Asasin, yang terdiri dari total 36 asasin heroik.
Masing-masing assassin heroik ini adalah eksistensi yang termasuk dalam langkah ke-8, membentuk bagian paling kuat dari kuil assassin. Master Aula tambahan Ying Sui Feng yang ditemui Long Hao Shen sebelumnya adalah pemimpin dari para assassin heroik ini. Jadi ketiganya sebenarnya adalah assassin dari langkah ke-8, lalu untuk tujuan apa mereka datang? Tepat pada saat itu, pria berpakaian hitam yang berdiri di depan, mengambil beberapa langkah ke depan, tapi tidak ada aura luar biasa yang terpancar dari tubuhnya. Tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang ini adalah assassin yang sebenarnya, mampu berbaur dengan segala jenis lingkungan. Salam, anak-anak, aku adalah assassin heroik ke-19 dari Aula Heroik. Suara pria berpakaian hitam itu agak suram, bahkan terdengar cukup kasar. Tapi setiap anggota pasukan pemburu iblis merasa tegang. Berdiri dengan tenang di depan mereka adalah salah satu dari 36 assassin heroik, yang hanya memberikan nomor mereka alih-alih menamai diri mereka sendiri. Melihatnya untuk pertama kalinya, banyak yang merasa gugup. Pertama dari semuanya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang kalian lakukan untuk pegunungan pengusir iblis. Long Hao Chen mengambil 2 langkah ke depan, mengepalkan tangan kirinya dan meletakkannya di dada kirinya. Kemudian, dia menjawab dengan keras, Long Hao Chen, kapten dari pasukan pemburu iblis kelas 1 melaporkan. Heroik assassin ke-19 ini tampaknya cukup santai, dengan senyum rendah hati di wajahnya. Dia berkata kepadanya, tidak perlu terlalu formal, kamu harus mengenali barang di tangan Gujin kan? Long Hao Chen mengangguk dan menjawab, ya, saya lakukan, ini adalah yang kami rebut dari tangan musuh saat kami menjalankan misi kemarin. Ksatria heroik ke-19 dengan samar mengangguk kembali, itu benar, kalian melakukannya dengan baik, dan sebagai pengakuan atas perilaku luar biasa kalian dalam menyerahkan objek ini kepada kami, Kuil Assassin memutuskan untuk memberi Anda hadiah dengan 500 poin kontribusi. Silakan datang untuk menerimanya. 500 poin kontribusi, mendengar angka ini hampir menyebabkan kegemparan. Faktanya, yang terlemah dari 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk bahkan tidak mengumpulkan total 500 poin, dan ini termasuk 200 poin kontribusi yang mereka semua dapatkan sebagai hadiah misi ini. Fakta bahwa Kuil Assassin mengambil inisiatif seperti itu, secara tak terduga menghadiahi pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit dengan 500 poin kontribusi, segera membuat pasukan pemburu iblis lainnya gelisah. Heroik ke-19 melanjutkan dengan suara keras tapi, jangan khawatir semuanya, saya dapat memberitahu kalian bahwa ini bukan misi uji coba tetapi yang nyata, dan bahwa barang yang diberikan Long Hao Chen kepada kami sebenarnya bernilai setidaknya 10 kali lipat dari jumlah poin kontribusi ini. Sekarang saya akan mengungkapkan isi barang ini. Ini adalah hadiah dari Kuil Assassin. Long Hao Chen secara alami tidak akan menolaknya. Di bawah mata rekan satu timnya, dia pergi ke depan Heroik Assassin ke-19 dan mengekspos ubin kontribusinya. Yang mengejutkan banyak orang, Assassin Heroik ke-19 mengekspos tangan kirinya sendiri dan mengungkapkan ubin berwarna biru es, mengarahkannya ke Long Hao Chen untuk menyelesaikan pertukaran dengan sukses. Heroik Assassin ke-19 ini ternyata adalah pemburu iblis juga. Anggota pasukan pemburu iblis secara kolektif dikenal sebagai pemburu iblis, dan karena Assassin Heroik ini memiliki ubin kontribusi, dia juga memiliki timnya sendiri. Untuk memiliki assassin seperti itu, seberapa kuat timnya, mungkin mereka bahkan memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh dewa iblis. Setelah Long Hao Chen menerima poin kontribusi, dia kembali ke sisi pemuda lainnya. Berkaitan dengan isi kasus itu, dia juga penasaran. Pada akhirnya, harta macam apa yang bisa membuat assassin dari langkah ke-8 itu penuh pujian? Assassin Heroik akhirnya menyatakan, jika pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit tidak menyerahkan barang ini, saya khawatir tidak ada dari kalian yang tahu tentang hal ini. Tetapi mereka sebenarnya tidak pernah membuka barang ini, dan saya dapat memastikan fakta itu. Seorang pejuang dari tim lain tidak bisa tidak bertanya, Senior Heroik, bagaimana Anda bisa begitu yakin akan hal ini? Assassin yang tangguh itu langsung membuka kasing di tangannya, menyatakan secara terbuka, karena orang-orang yang dapat menahan daya tarik benda itu terlalu sedikit. Saat dia berbicara, jari-jarinya sedikit bergetar, membuka kasingnya, dan segera, esensi cahaya yang padat muncul dari kasing itu. Esensi cahaya lembut membawa sedikit warna putih, memberikan kesan yang menakjubkan bagi semua orang. Siluet halus segera keluar dari dalam, melebarkan kedua sayapnya, mencoba terbang dengan ekspresi putus asa. Dalam sepersekian detik, semua orang tanpa sadar membuka mata lebar-lebar, dan lebih dari setengah dari mereka berteriak kaget, itu, peri elemen cahaya. Semua orang dari pasukan pemburu iblis ke-1 sebelumnya membawa wajah bersemangat ketika melihatnya mendapatkan 500 poin kontribusi, tetapi kecuali dari Long Hao Chen,
sekarang semua wajah mereka menjadi kaku. Melawan semua harapan, itu adalah tungku spiritual, dan tungku spiritual elemen cahaya. Pada saat itu masing-masing dari mereka memiliki pandangan tak bernyawa di mata mereka, melihat upaya perjuangan peri elemen cahaya untuk terbang, benar-benar dipenuhi dengan penyesalan. Bahkan Gao Yingji langsung merasakan hal yang sama dengan mereka. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa barang ini berisi peri elemen cahaya, tidak peduli seberapa lama Hao Chen menentangnya, mereka sama sekali tidak akan setuju untuk menyerahkannya kepada para petinggi. Jangankan 500 poin kontribusi, bahkan jika itu adalah 5.000 atau 50.000, itu tidak akan sebanding dengan tungku spiritual elemen cahaya, tetapi tungku spiritual tidak dapat diberi nilai, karena di tangan yang tepat, mereka memiliki potensi yang tidak terbatas, setidaknya di dalam pasukan pemburu iblis ke-1, Long Hao Chen, Han Yu dan Sima Xian semuanya dapat menggunakan tungku spiritual semacam ini, membuatnya sangat cocok untuk mereka. Persepsi Long Hao Chen berbeda dari persepsi orang lain. Pada saat ini semua orang merasa menyesal, tapi sekarang, dia hanya merasa kasihan. Long Hao Chen segera berpikir dengan heran tentang yang dia rasakan saat itu, jadi itu bukan karena fusi kontrak darah dengan Hao Yue, tapi makhluk kecil di depan mataku? Itu tidak dalam kondisi yang baik, tetapi dalam kondisi yang cukup lemah. Esensi cahaya tubuhnya bahkan tampak cukup tidak stabil. Dalam keadaan seperti itu, sepertinya bisa menghilang ke dalam ketiadaan kapan saja. Cuaca hari ini cukup bagus, tubuh peri elemen cahaya bermandikan sinar matahari, yang sedikit meningkatkan suasana hatinya yang putus asa. Ia sekarang berjuang keras dalam upayanya untuk terbang. Tapi di depan heroik assassin itu, bagaimana mungkin bisa lolos? Assassin heroik ke-19 itu tidak memiliki reaksi yang sangat kuat, hanya menutupi bagian atas kepalanya dengan tangannya. Semua anggota regu pemburu iblis kedua hingga ke-10, yang baru saja merasa cemburu karena poin kontribusi yang diperoleh pasukan pemburu iblis prajurit ke-1, segera mengalami perubahan suasana hati. Mereka bahkan tidak mencibir pada mereka. Dibandingkan dengan tungku spiritual elemen cahaya, 500 poin kontribusi hanyalah setetes air di lautan. Ini berlaku terutama untuk para healer dan ksatria serta beberapa penyihir elemen cahaya dari pasukan pemburu iblis. Pada saat itu, mata masing-masing dari mereka membiru. Jika mereka bisa mendapatkan tungku spiritual elemen cahaya ini, kekuatan mereka pasti akan segera meningkat pesat. Mata heroik assassin ke-19 itu hitam, memiliki tampilan yang dalam namun pendiam. Melihat ekspresi di masing-masing wajah anggota pasukan pemburu iblis ini, dia diam-diam merasa bahwa meskipun anak-anak ini luar biasa, bagaimanapun juga mereka masih terlalu muda, mereka sama sekali tidak pandai menyembunyikan pikiran mereka yang sebenarnya, tetapi masih bagus seperti itu, setidaknya mereka memiliki perilaku yang cukup jujur. Sekarang kalian harus menyadari apa yang saya bicarakan. Assassin heroik ke-19 tersenyum sebelum melanjutkan, kami juga cukup heran pada saat melihat hal ini. Master Zheng Yue mengatakan bahwa karena hal ini telah diperoleh selama misi yang dicapai oleh 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk, kuil assassin kami sama sekali tidak akan menyimpannya untuk diri kita sendiri. Tindakan yang kami nilai pantas adalah memberikannya kepada kalian sebagai hadiah. Segera setelah dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, penonton bersorak-sorai. Semua orang jelas tahu tentang kegunaan tungku spiritual, dan tungku elemen cahaya ini adalah salah satu yang paling mudah diserap. Tidak ada yang menyangka bahwa kuil assassin akan bersedia menyerahkan dengan harta karun seperti itu dan memberikannya kepada mereka sebagai hadiah, sama seperti yang dikatakan Zheng Yue. Tapi karena hanya ada satu tungku spiritual elemen cahaya, dan lebih dari sepertiga dari kalian dapat menggunakannya, kami tidak dapat membaginya untuk memberikannya sebagai hadiah kolektif. Untuk alasan ini hanya satu dari kalian yang akan mendapatkannya. Siapa orang yang akan mendapatkan tergantung pada keberuntungan kalian serta pemahaman kalian tentang elemen cahaya. Sekarang, semua pengguna elemen cahaya, silakan maju. Setelah ditangani seperti itu oleh assassin heroik ke-19, para ksatria, penyihir dan pendeta dari 10 regu pemburu iblis melangkah maju berturut-turut, masing-masing dari mereka tampak tidak sabar. Di antara mereka, orang yang paling haus akan hal itu dan juga memiliki harapan tertinggi untuk menyamakannya, adalah Kapten Regu ke-4, satu-satunya healer dari langkah kelima, Luxi. Dibandingkan dengan ksatria, healer umumnya memiliki rasa dan afinitas yang lebih baik dengan cahaya, mengandalkan sebagian besar pada penyembuhan. Mereka adalah ahli terkemuka dalam berkomunikasi dengan cahaya. Pada aspek ini, Luxi khususnya jenius di antara para jenius. Dia mencapai kesimpulan bahwa pemahamannya tentang elemen cahaya sama sekali tidak akan kalah dengan pemuda lain yang hadir. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan mencapai langkah ke-6 tanpa halangan.
bahkan dalam keadaan normal, Luxi cukup stabil dalam pelatihannya. Siapa lagi yang lain yang mungkin bisa melampaui saya dengan afinitasnya dengan cahaya? Peri elemen cahaya ini pasti akan menjadi milikku? Masing-masing dari mereka memiliki keinginan akan tungku spiritual elemen cahaya. Tetapi perbedaannya adalah bahwa mereka yang kultivasinya hanya pada langkah keempat sebagian besar akan membiarkannya menjadi kebetulan, sedangkan beberapa yang mencapai langkah kelima penuh dengan keinginan dan kepercayaan diri yang kuat. Hampir semua yang berada di langkah kelima berasal dari kuil ksatria, itu adalah Long Hao Chen, Yang Wenzhao, Duan Yi, Han Yu dan ksatria lainnya. Para healer, para ksatria dan dua penyihir elemen cahaya, membentuk total 23 orang, berdiri di setengah lingkaran di depan Assassin Heroik ke-19. Semuanya akan diserahkan kepada takdir, apapun itu, jangan mengeluh tentang hasilnya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena melakukan kekerasan. Suara Heroik Assassin ke-19 tiba-tiba naik dengan dingin. Dibandingkan dengan tampilan sebelumnya, dia saat ini tampak seperti Assassin Dewa, letusan karakternya yang seketika dan intens. Long Hao Chen juga merasakan niat membunuh itu, membangunkannya dari perasaan kasihannya pada peri elemen cahaya. Mengangkat kepalanya, dia melihat siluet kecil yang berjuang di bawah cengkeraman Assassin Heroik ke-19 di dekatnya, segera mengerutkan alisnya. Kalian masing-masing bisa melepaskan auranya. Aliran kabut abu-abu seperti imaterial memenuhi udara di sekitar Heroik Assassin ke-19, dengan cepat menyebar ke langit, dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es dan padat. Setelah melakukannya, dia menarik tangannya, segera membiarkan peri kecil itu melayang. Tapi itu hanya terbang beberapa meter, sebelum kembali ke bawah. Pada saat itulah semua esensi cahaya di sekitarnya tampaknya naik sekaligus. Dengan kedipan cahaya terang, masing-masing ksatria, healer dan penyihir, memiliki kesempatan untuk mendapatkan peri, melepaskan aura cahaya mereka dengan kekuatan penuh. Melihat benda kecil itu, penuh keinginan. Satu-satunya pengecualian adalah Long Hao Chen. Dia tidak melepaskan energi spiritual internalnya sendiri sama sekali, hanya berdiri di sana dan menatap anak kecil yang tak berdaya itu. Dari matanya yang lembut, beberapa informasi sepertinya ditransmisikan. Menggerakkan bibirnya, dia sepertinya mengucapkan beberapa patah kata ke arah peri elemen cahaya. Yang Wenzhao berdiri di sisi kanan Long Hao Chen, dan bisa dengan jelas melihat gerakannya. Detik berikutnya, dia tampak tercengang ketika peri elemen cahaya kecil yang jelas tiba-tiba tertarik, terbang menuju Long Hao Chen. Senyum muncul di wajah tampan Long Hao Chen, saat dia dengan tenang mengangkat tangan kanannya, tungku spiritual elemen cahaya kecil itu segera mendarat di telapak tangannya. Pada jarak sedekat itu, dia bisa melihat gadis kecil itu dengan lebih jelas. Tungku spiritual elemen cahaya seluruhnya seputih salju, seolah-olah dia dipahat dari kristal batu yang paling murni. Di bawah tatapan kosong semua orang, peri elemen cahaya mendarat dengan cekatan di telapak tangan Long Hao Chen. Melihatnya, mereka tampak bingung, bahkan tampak bingung. Di sisi Luxi, kabut emas sedang dipadatkan, tetapi pada saat dia melihat peri elemen cahaya jatuh ke tangan Long Hao Chen, dia segera menjadi kosong. Bagaimana mungkin, dia seorang ksatria, tapi aku seorang healer, bagaimana dia bisa memiliki kedekatan yang lebih baik dengan cahaya terang daripada aku? Hatinya tidak dipenuhi dengan kecemburuan, tetapi dengan keterkejutan. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, pemenang terakhirnya adalah dia. Tapi peri elemen cahaya itu tidak membiarkannya melirik dari awal hingga akhir, dan terbang hampir langsung ke Long Hao Chen. Mata lembut Long Hao Chen sepertinya membawa kasih sayang yang lembut. Menggunakan jari-jarinya untuk membelai rambut pirangnya, dia dengan lembut mengatakan kepadanya, "Tenanglah, aku akan menghormati janjiku." Assassin Heroik ke-19 mengungkapkan senyum tipis, menyatakan, "Sepertinya anak kecil kita membuat pilihannya, ini adalah proses yang adil, dan kuil assassin tidak ingin melihat perilaku ketidakpuasan. Baiklah, tugas saya sekarang sudah selesai. Long Hao Chen, selamat." Long Hao Chen mengangkat kepalanya dan memandang Assassin Heroik ke-19, dengan hormat memberi hormat, "Tolong sampaikan terima kasih terdalam saya kepada senior heroik, Tuan Assassin Heroik." Setelah mengangguk ke Long Hao Chen, Assassin Heroik ke-19 segera pergi ke arah dua Assassin Heroik lainnya. Niat membunuh di matanya menghilang pada saat yang sama. Gao Yingji secara alami melirik Long Hao Chen, berkata sambil tersenyum, "Selamat, Hao Chen, ayo pergi, aku menemanimu ke tempat tinggalmu." Saat dia berkata begitu, dia dengan sengaja melirik orang-orang di sekitarnya yang segera tampak dipenuhi dengan rasa iri. Tiba-tiba, tatapan iri ini disembunyikan sepenuhnya. Meskipun anak-anak muda ini sadar bahwa mereka tidak mungkin memperebutkannya dengan paksa, memiliki Gao Yingji di sisinya secara alami akan mencegah kepatuhan yang tidak perlu.
Sama seperti menghargai cincin giok menjadi kejahatan, Long Hao Chen saat ini tidak berani segera mengasimilasi peri elemen cahaya. Sima Xian tertawa cukup keras, "Kapten benar-benar kapten kami. Hal yang seharusnya menjadi milik kita masih kembali kepada kita. Kita harus merayakannya." Melihat Long Hao Chen menerima tungku spiritual elemen cahaya, anggota regu ke-1 yang sebelumnya tertekan tiba-tiba mengalami perubahan suasana hati 180 derajat. Tapi Long Hao Chen tidak mengatakan apa-apa, memimpin rekan-rekannya kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Mengikuti Long Hao Chen dan yang lainnya dengan matanya, Duan Yi tiba di sisi Yang Wenzhao, berkata dengan acuh tak acuh, "Dari kelihatannya, jarak kekuatan antara dia dan kita semakin jauh." Yang Wenzhao menjawab sambil menghela nafas, "Setiap orang memiliki kesempatan mereka sendiri, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kami masih dapat berusaha dengan upaya terbaik kami untuk membuat peluang seperti itu bagi kami juga." Duan Yi tersenyum, kata yang bagus, "Jika Anda ingin melakukan sesuatu dengan baik, lakukan sendiri, kekuatan pribadi akan selalu menjadi dasar dari segalanya. Ayo pergi, kita juga harus kembali, mari kita manfaatkan liburan untuk berlatih dengan baik." Long Hao Chen dan yang lainnya kembali ke tempat tinggal mereka. Saat mereka masuk, semua orang tidak bisa tidak bersuka cita. "Haha, sangat menyenangkan. Apakah kamu melihat ekspresi wajah orang lain? Terutama Luxi dari skuad keempat, kulitnya sangat mengerikan sehingga dia tampak seperti hampir berubah menjadi hijau karena iri." Sima Xian berkata dengan perut penuh tawa, tidak memperhatikan sama sekali fakta bahwa peri elemen cahaya tidak memilihnya.